Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Putri Heria, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi perubahan harga untuk memenuhi tugas kuis pertemuan 12 mata kuliah teori akuntansi. Pengertian akuntansi perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, masukan atau keluaran. Perubahan harga terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan relatif. Perubahan harga umum biasanya mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Sementara untuk perubahan harga spesifik biasanya mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Dan yang terakhir untuk perubahan harga relatif biasanya mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Selanjutnya, model dalam akuntansi perubahan harga. Menurut Suwarjono tahun 2011, model akuntansi perubahan harga terdiri dari 3 model, yaitu yang pertama adalah akuntansi daya beli konstan, yang kedua akuntansi kos sekarang, dan yang terakhir adalah hibrida. Konsep rangka dalam akuntansi perubahan harga. Yang pertama, rangka akuntansi pokok didasarkan pada asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa. Yang kedua, kos dianggap mempersentase nilai. Dalam keadaan terjadi perubahan harga, kos historis dipertahankan karena alasan keterandalan atau keobjektifan pengukuran dan keterujian data. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu relevansi dapat dicapai. Rangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap laba dan posisi keuangan. Rangka akuntansi pokok akan menghasilkan statement keuangan dasar. Yang keempat, tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada masalah pertanggungjawaban, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Tujuan penyajian informasi untuk pertanggungjawaban menjadi tidak berarti atau bahkan dapat diganti sama sekali. Konsep rangka yang terakhir yaitu kos merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa dan merupakan jumlah rupiah kesepakatan dalam rangka penyerahan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Masalah dalam akuntansi perubahan harga. Sebagai data dasar dalam kondisi perubahan harga, akuntansi kos historis menghadapi 3 masalah fundamental yang biasanya berkaitan dengan penilaian atau valuation, unit pengukur atau measurement unit, dan pemertahanan kapital atau capital maintenance. Untuk masalah yang berkaitan dengan penilaian, biasanya berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Sementara untuk masalah yang berkaitan dengan unit pengukur, biasanya berhubungan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Dan yang terakhir, untuk masalah akuntansi perubahan harga mengenai pemertahanan kapital, biasanya berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih 2 kapital yang harus ditentukan jenisnya. Standar dalam akuntansi perubahan harga. Untuk saat ini, dengan dikeluarkannya SFAS nomor 89, FASB telah mengubah status pelapor informasi perubahan harga dari yang awalnya wajib menjadi anjuran, yang secara autoritatif pengungkapan informasi perubahan harga ini setelah dikeluarkannya SFAS nomor 89 berubah menjadi bersifat sukarela. Selanjutnya, dalam penyajian informasi keuangan yang berkaitan dengan adanya perubahan harga karena kondisi inflasi, ada beberapa konsep yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama yaitu konsep akuntansi biaya berlaku atau current cost accounting. Konsep ini biasanya mempertahankan satuan pengukuran tetapi menyimpang dari model harga perolehan historis. Dan yang kedua yaitu konsep akuntansi tingkat harga umum atau general price level. Pada konsep ini perubahan satuan pengukuran tetapi mempertahankan model pelaporan atas dasar harga perolehan historis. Manfaat dalam akuntansi inflasi bagi manajemen. Manfaat penerapan akuntansi inflasi untuk menyajikan informasi kepada manajemen yang diterapkan oleh N.V. Philip di Belanda adalah 1. Dapat menciptakan manajemen modal kerja yang lebih efektif. 2. Dapat menghasilkan analisa profitabilitas produksi yang lebih realistis. Ketiga, dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada harga uang yang lebih besar. Yang keempat, dapat memanage aktiva tetap
dengan lebih baik. Yang kelima, penentuan harga yang dapat lebih baik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan penaksiran aliran kas dan tingkat pajak dan dividen yang dibayarkan secara efektif. Yang terakhir, penerapan konsep akuntansi inflasi di Indonesia. Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI secara keseluruhan belum mengatur tentang penerapan konsep akuntansi inflasi untuk pelaporan keuangan. PAI menerapkan konsep nilai yang berlaku sebagai alternatif penilaian untuk pos-pos tertentu, misalnya untuk pos-pos surat berharga atau investasi jangka pendek dan pos persediaan barang. Tetapi, penerapan nilai yang berlaku tersebut selalu dikaitkan dengan kondisi apabila terjadi penurunan harga aktiva yang bersangkutan sampai lebih rendah dari harga perolehannya, bukan disebabkan oleh kenaikan harga aktiva tersebut. Sedangkan dalam penyajian nilai aktiva tetap, PAI tidak menerapkan konsep nilai yang berlaku dalam kaitannya dengan kenaikan harga, tetapi dalam hubungannya dengan penerapan dasar konservatisme dalam pelaporan keuangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan keadaan umum yang menunjukkan kenaikan harga dan bukan penurunan harga. Sekian penjelasan saya mengenai akuntansi perubahan harga. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.